Dikisahkan pada tahun 1989, selama runtuhnya tembok Berlin, badai hebat melanda daratan Eropa, yang mana menyebabkan sering terjadinya gangguan pada alat elektronik. Meskipun kondisinya cukup parah, tapi hal itu tidak mematahkan semangat seorang anak laki-laki untuk merekam momen saat dirinya memainkan gitar kesayangan. Tak lama setelah ditinggal sang ibu, yang merupakan single parents, bocah laki-laki tiba-tiba saja mendengar suara teriakan dan bergegas untuk mencari tahu asal suara tersebut. Dia melihat tetangga yang sedang bertengkar, khawatir dan penasaran bercampur jadi satu, sehingga membuatnya memberanikan diri untuk menyelinap ke dalam rumah si tetangga lewat pintu belakang. Sampai akhirnya ketika tiba di ruang tamu, dia melihat seorang wanita tergeletak di lantai yang membuatnya nyaris berteriak karena rasa terkejut dan takut yang tak tertahankan. Tak lama berselang, seorang pria muncul dengan sebilah pisau seolah ingin membungkam untuk selamanya. Segera bocah itu berlari terbirit-birit dan tiba-tiba saja. Ini bukan hanya sekedar pembunuhan biasa, tapi jauh lebih rumit. Oleh karena itu, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, semoga kita semua sehat-sehat saja dalam keadaan yang berbahagia. Seperti biasa, saya akan bercerita tentang sebuah film, yang mana kali ini berjudul Durante la Tormenta, atau jika ditranslate ke dalam bahasa Akamsi, Selama Badai. Sebuah film yang rilis pada tahun 2018, disutradarai oleh Orlo Paulo, serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya kalian kenal jika berdomisili di Spanyol sana. Ya, tidak usah berlama-lama, nanti keburu dingin kopinya. Jadi, segera saya lanjutkan cerita. Puluhan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2014, di mana badai serupa sedang melanda seluruh daratan Eropa. Pasangan suami istri, David dan Vera, serta putri mereka bernama Gloria, baru saja pindah ke rumah yang telah selesai direnovasi. Vera adalah seorang perawat, sementara David adalah seorang karyawan bank yang sangat amat sibuk dalam perjalanan bisnis. Tapi meskipun demikian, sepertinya pria itu sangat mencintai keluarganya. Pada suatu sore, ketika sedang bersih-bersih gudang, mereka menemukan televisi dan kamera tua. Selain itu, mereka juga menemukan koleksi kaset rekaman yang mengundang rasa ingin tahu. David mencoba memutarnya, dan ternyata itu masih berfungsi. Sebagian besar menampilkan seorang bocah yang sedang berlatih dan kebersamaannya dengan sang ibu. Tetapi tak lama berselang, sesuatu yang aneh terjadi. Televisi mulai menampilkan berita tentang runtuhnya tembok Berlin, sama persis seperti berita yang ditampilkan puluhan tahun yang lalu. Apa yang sebenarnya terjadi? Di suatu petang yang lain, pasangan itu mengundang tetangga yang merupakan sahabat bernama Ether beserta sang ibu Clara untuk makan malam bersama. Pada momen ini, Vera menjelaskan tentang keanehan televisi tua, tetapi tentu saja tidak ada yang percaya padanya. Untuk mengalihkan topik, David bercerita tentang anak yang bermain gitar di dalam video, yang mana langsung dikenali oleh Ether karena bocah itu adalah sahabatnya ketika masih kecil bernama Nico yang meninggal pada tahun 1989. Ether kemudian menjelaskan tentang bagaimana Nico mengetahui pembunuhan yang dilakukan pria tetangga bernama Angel terhadap sang istri, Hilda. Angel segera ditangkap oleh polisi, sedang Nico tewas akibat kecelakaan. Dan kemudian, tiba-tiba saja Clara membentak Ether untuk menghentikan pembicaraan. Beberapa waktu kemudian, setelah para tamu pulang, David yang penasaran mencoba mencari tahu tentang kasus pembunuhan tersebut melalui beberapa artikel di internet. Diketahui bahwa Angel mengakhiri segalanya setelah 3 bulan berada di penjara. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, dia sempat mengakui bahwa akan mengubur tubuh sang istri di lokasi rumah jagal. Malam itu, cuaca semakin memburuk, suara petir membuat Vera tak bisa tidur, dan mendadak terdengar suara-suara aneh di ruangan yang lain. Sehingga wanita itu pun mencoba mendatangi sampai akhirnya menemukan televisi tua menampilkan berita yang sama dari tahun 1989. Vera mencoba mematikan televisi itu, tapi di saat yang sama muncul video Nico yang sedang bermain gitar. Ini adalah waktu yang sama persis ketika bocah itu merekam dirinya sendiri seperti yang ditampilkan di awal film. Pada momen ini, Vera yang benar-benar terkejut mencoba memanggil suaminya, tapi di saat yang sama Nico memperhatikan dan juga merasa terkejut melihat seseorang di televisi. Mereka seperti sedang melakukan video call antar waktu. Hola.
Setelah memastikan bahwa mereka bisa berkomunikasi, Vera menjelaskan bahwa dirinya berasal dari masa depan. Lalu tak lama berselang, Nico mendengar kegaduhan dari rumah tetangga. Mengetahui apa yang selanjutnya terjadi, Vera pun berusaha sebisa mungkin memohon agar Nico tidak meninggalkan rumah. Wanita itu bahkan mengungkapkan bahwa Nico akan mati jika menyelinap ke rumah Angel. Tentu saja Nico tidak percaya dan tetap meninggalkan rumah. Tapi beruntung, Nico terlambat beberapa menit sehingga mobil yang seharusnya menabrak Nico telah melintas. Besoknya, secara mengejutkan, Vera terbangun di rumah sakit dan sama sekali tidak mengingat bagaimana dia bisa terbangun di sana. Salah satu rekan mendekati dan mengatakan bahwa yang lain telah menunggu kehadirannya, mengira bahwa Vera tertidur karena kelelahan. Vera pun segera menuju ke ruang operasi dan mengetahui bahwa semuanya berbeda. Dia sangat terkejut ketika semua orang memanggilnya dokter. Vera mengklarifikasi bahwa dirinya hanyalah seorang perawat dan mengira rekan-rekan sedang mengerjainya atau semua yang sedang terjadi hanyalah mimpi. Wanita itu kemudian memutuskan meninggalkan ruang operasi untuk menenangkan diri. Tak lama setelah itu, hal mengejutkan lainnya pun ia temukan. Ketika menjemput putrinya di sekolah, ternyata tak ada seorang pun yang mengenal Gloria, bahkan nama Gloria tidak terdaftar di sekolah tersebut. Vera pun benar-benar menjadi panik sehingga bergegas menuju ke kantor suaminya untuk menjelaskan tentang hilangnya putri mereka. Namun apa yang ditemukan oleh Vera tak kalah mengejutkan, bahwa David tak mengenali Vera. Tak punya pilihan lain, Vera pun bergegas ke kantor polisi untuk melaporkan hal ini. Salah satu petugas, Detektif Leira, bersedia menangani kasus tersebut. Vera menjelaskan semuanya, termasuk tentang televisi aneh, tentang pernikahan, dan tentang Gloria. Sayangnya, sesuai perkiraan, penjelasan tersebut sulit diterima dan Leira mulai meragukan kesehatan Vera sehingga menyarankan untuk diperiksa. Beberapa waktu kemudian, ditampilkan Vera berada di rumah sakit di tempat ia bekerja untuk menjalani MRI scan. Seorang dokter senior yang bisa dibilang guru bagi Vera menjelaskan hasil MRI menunjukkan bahwa otak Vera berfungsi dengan baik. Dokter itu juga menunjukkan ruangan di mana Vera bekerja, di mana terpampang beberapa sertifikat, piala, dan semuanya atas nama Dr. Vera Roy. Pada momen inilah Vera menyadari bahwa sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Tak ingin membuang-buang waktu, Vera mengikuti saran dari Leira untuk pulang ke rumah, tapi Vera menolak untuk beristirahat. Wanita itu mencari televisi dan kamera kuno. Lagi-lagi Vera terkejut melihat pintu rumahnya telah dibobol dan melihat seisi rumah yang 100% berbeda. Dengan perasaan kacau balau, Vera mencoba mengakses komputer yang ada di sana untuk menemukan petunjuk tentang Nico Lasarte. Diketahui bahwa ada seorang penulis yang telah menerbitkan sebuah buku tentang time travel di mana Nico menjadi tokoh utamanya. Vera pun mencoba mencari tahu lebih banyak. Sayangnya tiba-tiba saja seorang wanita mendekati dari belakang dan siap menyerang. Terungkap bahwa wanita itu adalah si pemilik rumah. Dia adalah Ursula yang merupakan istri David. Tentu saja itu membuat Vera terkejut karena mengetahui cinta dalam hidupnya menikahi wanita lain. Karena David sudah melaporkan hal ini ke polisi, Vera terpaksa melarikan diri. Keributan tersebut diketahui oleh tetangga, yaitu Angel. Ya, pria itu bebas tak ditangkap oleh polisi dan menjalin hubungan dengan ibu Ether, yaitu Clara. Sementara itu ditampilkan tahun 1989, di mana Nico yang merasa bingung karena pertemuan anehnya dengan seorang wanita dari masa depan melalui layar kaca. Sepanjang hari dihabiskan bocah itu dengan duduk di depan televisi dan memutar video, namun hal yang serupa masih belum juga terjadi. Tak lama kemudian, didorong oleh rasa penasaran, Nico memutuskan untuk memeriksa rumah Angel. Sangat mengejutkan, bocah itu menemukan mayat Hilda di dalam bak mandi, lalu setelah beberapa saat mencari petunjuk di dalam rumah, Nico menemukan paspor Hilda. Tapi di sana terpampang foto ibunya Ether, yaitu Clara, yang mana secara tidak langsung mengungkap bahwa ibu Ether terlibat dan kemungkinan Clara akan keluar negeri dengan menggunakan paspor tersebut. Jika rencana ini berhasil, maka kasus pembunuhan itu tidak akan terungkap. Tidak ingin hal itu terjadi, Nico bersiap-siap untuk membawa paspor tersebut, namun tiba-tiba saja Angel kembali, sehingga mau
Mau tidak mau, bocah itu harus bersembunyi. Terlihat jelas Angel melakukan pekerjaan keji, menggunakan gergaji untuk melenyapkan mayat sang istri. Lalu tak lama kemudian, pria itu melakukan percakapan lewat telepon, yang mana hal tersebut segera dimanfaatkan oleh Nico untuk menghilang bagai Batman. Kembali ke masa sekarang, Vera bertemu dengan teman lamanya Ether untuk meminta bantuan. Sesuai dugaan, dia tidak mengenali Vera, sehingga Vera harus menjelaskan semua dari sudut pandang dan ingatannya. Vera juga mengungkapkan bagaimana mereka bertemu, yaitu pada tahun 2011. Kala itu, ketika melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta, keduanya saling tertarik. Beberapa minggu selanjutnya, mereka berdua menjadi sering bertemu dan menjadi teman baik. Suatu momen menjadikan mereka hanya sebagai sahabat, di mana kala itu Ether memperkenalkan Vera kepada temannya David, dan Vera langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, dan seperti dalam ingatan, hubungan tersebut berlanjut ke jenjang pernikahan. Cerita itu membuat Ether tertawa karena menurutnya terlalu indah untuk menjadi nyata, dan perbincangan berakhir karena Vera mengatakan hal buruk tentang Angel yang merupakan suami dari ibunya Ether. Tak lama kemudian, Lyra yang berhasil melacak Vera datang mengatakan ingin membawa Vera ke rumah sakit. Namun karena yakin itu tidak akan berdampak apa-apa, maka Vera meminta kepada Lyra agar dibawa ke lokasi Nico Lasarti. Untungnya, Lyra mengenali nama itu karena pernah membaca buku tentangnya. Keduanya pun sepakat untuk mencari tahu lebih lanjut dengan menemui sang penulis. Setelah kelas selesai, Vera dan Lyra mendengarkan penjelasan sang penulis bahwa dia menulis buku tersebut berdasarkan ide dari Maria, ibunya Nico, bukan dari Nico sendiri. Bahkan dia mengaku belum pernah bertemu dengan Nico. Pada momen ini, Vera mengakui bahwa dirinya adalah time travel yang dimaksud Nico. Mereka bertemu saat badai besar melanda, di mana kemungkinan saat itu garis waktu keduanya saling terpaut. Sayangnya, penulis malah menganggap Vera sedang bercanda dan menolak untuk memberikan informasi lebih lanjut. Vera yang putus asa akhirnya memohon kepada Lyra untuk mencari lokasi Nico melalui database kepolisian. Namun Nico menolak karena hal itu tidak mungkin dilakukan, kecuali jika memang alasannya kuat. Sempat terdiam untuk berpikir, Vera tiba-tiba saja mengingat tentang Angel dan apa yang dia lakukan terhadap Hilda. Informasi tersebut segera diberikan kepada Lyra dan misi pencarian jasad pun dimulai. Beberapa waktu kemudian, sangat mengejutkan, informasi yang diberikan oleh Vera ternyata benar. Para petugas menemukan jasad Hilda yang kini telah menjadi tulang di sebuah tempat bekas rumah jagal. Hal ini membuat Lyra menjadi sedikit yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Vera mungkin saja benar. Oleh sebab itu, dia memberikan secari kertas yang tertulis sebuah alamat di mana Vera bisa menemukan Nico Lasarti. Beberapa waktu kemudian, Vera tiba di alamat yang dituju berdasarkan petunjuk Lyra, yaitu salah satu kamar hotel. Alih-alih bertemu dengan Nico, Vera malah bertemu dengan rekan kerjanya Monica yang sedang bersama David. Tentu saja hal itu membuat Vera sangat kecewa karena dalam ingatannya, Vera pernah menemukan korek api mencantumkan nama hotel yang sama. Namun wanita itu mengesampingkan emosinya dan memaksa David untuk memberikan alamat Nico atau dia akan melaporkan perselingkuhan tersebut kepada Ursula. Tak punya pilihan, David pun terpaksa menuruti, terungkap bahwa Nico adalah salah satu nasabah dan segera memberikan alamat tempat tinggalnya. Di tempat lain, kerangka Hilda yang ditemukan oleh Angel, Clara, dan juga saudara Clara, yaitu Roman, ditangkap. Mereka dibawa ke kantor polisi, tepatnya di ruang interogasi, di mana petugas yang dulu pernah mencoba memecahkan kasus tersebut mengajukan pertanyaan kepada mereka. Adegan berpindah ke suatu momen di tahun 1989. Pada suatu malam, Hilda memergoki Angel sedang main gila dengan Clara. Hilda yang marah meraih sebilah pisau dapur, lalu melayangkannya secara membabi buta, sampai nyaris membunuh Clara. Pergulatan pun terjadi, dan secara tidak sengaja, Hilda tewas tertusuk, lalu jatuh ke lantai bawah. Adegan tersebut secara tidak langsung menjawab semua pertanyaan para petugas di ruang interogasi. Kembali ke masa kini, Lyra mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan bahwa puluhan tahun yang lalu, Nico datang ke kantor polisi dan melaporkan apa yang terjadi. Namun sangat disayangkan, semua keterangan menunjukkan bahwa istri Angel masih hidup dan sedang melakukan
melakukan perjalanan ke Paris. Dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang diverifikasi oleh petugas bandara, yaitu Roman. Akibatnya, Nico yang masih tetap kekeh dengan pernyataannya dianggap mengalami gangguan jiwa, dan oleh karena itu, Maria harus membawanya pergi. Sejak saat itu, hari-hari Nico penuh dengan kebingungan, tapi di hati kecilnya tetap yakin suatu hari nanti dia akan bertemu dengan wanita dari masa depan. Jadi Nico hanya menunggu, menyaksikan perubahan waktu dari masa ke masa, dan memperhitungkan segalanya. Sampai akhirnya, ketika tumbuh dewasa, Nico menjadi seorang detektif. Ya, terungkap bahwa Nico tak lain dan tak bukan adalah detektif Lera. Suatu hari, dia akhirnya menemukan Vera, dan pertemuan tersebut adalah sebuah awal. Sementara itu, Vera pergi ke alamat yang diberikan oleh David. Di sana dia disambut oleh Maria dan mengatakan bahwa Nico akan segera datang. Beberapa waktu kemudian, detektif Lera yang kini saya sebut sebagai Nico akhirnya bertemu dengan Vera. Tentu Vera merasa sangat amat terkejut mengetahui hal ini. Nico sebenarnya ingin menceritakan semuanya sejak awal, tapi sayang dia tak mampu melakukan mengingat Vera benar-benar sedang dalam kebingungan. Jadi satu-satunya cara adalah dengan memberikan petunjuk sedikit demi sedikit sampai akhirnya semua mengarah kepada Nico. Bersamaan dengan disentuhnya tangan Nico, semua kilasan-kilasan ingatan Vera mulai kembali, mulai dari pertemuan di stasiun, mereka menjadi teman baik, menjalin hubungan asmara, sampai akhirnya menikah dan memulai kehidupan yang bahagia. Nico selalu ingin bertanya tentang malam badai di mana mereka pertama kali berinteraksi. Namun karena khawatir hal itu dapat menghancurkan hubungan mereka, Nico pun memutuskan untuk memendamnya sendiri. Mendengar semua itu membuat Vera menangis terharu bahagia, tapi dia tetap masih tidak ingin hidup di timeline ini dan akan melakukan apapun demi bisa kembali bersama dengan putrinya, Gloria. Setelah mengetahui bagaimana timeline berubah, yang mana berawal dari dirinya yang memperingatkan Nico tentang kematian, Vera memohon kepada Nico untuk membantu agar dirinya bisa kembali ke timeline sebenarnya dan memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Seperti yang dikatakan Vera, kini giliran Nico yang harus bertindak untuk menyelamatkan Vera. Saat badai berlangsung, dia segera menghubungkan perangkat TV dan kamera tua untuk berinteraksi dengan dirinya sendiri di tahun 1989, menceritakan segalanya, serta memperingatkan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting. Lalu, adegan beralih ke Vera yang terbangun di rumahnya dalam keadaan bingung. Namun begitu melihat David tidur di sisinya, serta menemukan Gloria yang tertidur pulas di kamar lain, Vera menyadari bahwa Nico telah melakukan sesuatu. Pria itu sadar, meskipun tidak memiliki, tapi dia yakin bahwa yang terpenting adalah kebahagiaan cinta itu sendiri. Film pun ditutup dengan menampilkan Vera yang mengungkap kebusukan, mulai dari perselingkuhan David sampai dengan pembunuhan yang dilakukan Angel, dibuktikan dengan lokasi tulang-tulang Hilda yang disembunyikan di bekas rumah jagal. Saat polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut, Vera diberitahu bahwa seorang detektif akan datang. Dan ya, tentu saja detektif yang dimaksud adalah Nico yang kali ini tidak mengenal Vera. Dan tamat. Begitulah film yang terkadang membuat otak muter bagai blender. Durante la Tormenta atau dalam versi bahasa Inggrisnya berjudul Mirage. Jangan tanyakan mengapa judulnya jadi Fata Morgana, karena saya tidak tahu. Sebuah film yang awalnya tentang perselingkuhan akibat mabuk janda seketika berubah menyinggung perjalanan waktu dan efek kupu-kupu atau butterfly effect. Sesuai dengan judul yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya saat badai terjadi. Ya, badai yang begitu dahsyat bahkan mampu membuka kontinum waktu dan menyebabkan berbagai macam kekacauan. Inilah yang membuat Vera bisa berkomunikasi dengan Nico di masa lalu melalui televisi dan kamera tua. Ada hal-hal yang tidak saya bahas di dalam alur cerita karena mungkin terkesan bertele-tele, seperti perselingkuhan antara Angel dan Clara dan bagaimana Angel bisa lolos dari kejahatannya terhadap Hilda di timeline kedua. Adalah karena Angel menggunakan Clara untuk menyamar sebagai Hilda melalui dokumen dan paspor. Dia juga menggunakan rekening bank Hilda untuk membuat seolah-olah Hilda masih hidup, namun jam tangan menunjukkan siapa Clara sebenarnya, yaitu huruf CM di baliknya yang merupakan inisial nama yaitu Clara Medina.
Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dasar dari film ini adalah konsep butterfly effect, di mana jika Anda membuat perubahan kecil pada suatu peristiwa di masa lalu, maka hal itu akan berkembang menjadi perubahan yang signifikan dalam peristiwa di masa depan. Jadi ada 3 timeline. Jika dalam film menggunakan sudut pandang Vera, maka agar membantu teman-teman memahami, saya akan menggunakan sudut pandang Nico. Dimulai dari timeline 1, di mana pada tahun 1989, Nico merekam dirinya sendiri dengan menggunakan kamera, lalu mendengar tentang pembunuhan dan meninggal akibat kecelakaan. Pada tahun 2014, Vera secara misterius berinteraksi dengan Nico di tahun 1989, tepat sebelum kematiannya, melarang untuk menyelidiki pembunuhan. Tindakan tersebut membuat sebuah perubahan pada garis waktu, sehingga terciptalah apa yang akan kita sebut dengan timeline 2, di mana Nico terlambat beberapa menit sehingga melakukan penyelidikan keesokan harinya. Antara tahun 1989 sampai dengan 1990, tidak ditemukannya bukti kuat menempatkan Nico dalam evaluasi psikologis dan pengawasan. Lalu dalam waktu yang tidak diketahui, beberapa tahun kemudian, obsesi terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan Angel membuat Nico menjadi detektif dan berusaha mencari Vera dengan petunjuk papan nama stasiun yang sempat dilihat di belakang Vera saat berinteraksi pada tahun 1989. Nico dan Vera menikah namun tidak memiliki anak. Lalu tahun 2014, pertemuan 2 garis waktu membuat kesadaran Vera timeline 1 pindah ke tubuh Vera timeline 2. Kesadaran atau ingatan ini seolah-olah menimpa kesadaran Vera di timeline 2 sehingga membuat Vera melupakan masa lalu di timeline 2, termasuk tentang Nico yang merupakan suaminya. Nico dan Vera menyelesaikan kasus pembunuhan dan Angel ditangkap. Nico menuruti permintaan terakhir Vera, yaitu untuk mengembalikan putrinya Gloria. Satu-satunya cara adalah dengan mengubah timeline yang hanya bisa dilakukan oleh Nico di tahun 1989. Kalian ingat adegan Vera timeline 2 pulang ke rumah menemukan pintu rumahnya yang rusak? Nah, itu perbuatan Nico. Dia menerobos masuk ke rumah itu untuk mengamankan televisi dan kamera tua, demi mencegah Vera berinteraksi dengan Nico 1989 dan kembali mengacaukan timeline. Jadi ya, pada akhirnya, Nico di tahun 2014 meminta bantuan kepada Nico di tahun 1989 untuk melupakan tentang wanita masa depan dan tidak melanjutkan penyelidikan kasus pembunuhan. Hal ini menyebabkan terciptanya timeline baru yang kita sebut dengan timeline 3. Saya pikir walau bagaimanapun, pengalaman Nico dalam menyaksikan tindakan kejam Angel membuatnya bercita-cita menjadi detektif, tapi tidak melanjutkan penyelidikan tentang wanita masa depan sehingga Vera bisa bertemu dengan Ether di kereta dan berakhir dengan menikahi David sehingga melahirkan Gloria. 2014, Nico mendapat bantuan dari Vera untuk menuntaskan kasus pembunuhan dan Angel pun ditangkap, serta sekaligus momen tersebut membuat Nico dan Vera bertemu kembali. Selanjutnya cerita menjadi tanda tanya karena sebagai penonton kita diminta untuk menerka-nerka. Tapi yang pasti, Angel, Clara, dan Roman akan berakhir di penjara. Dan menurut saya, meskipun menjelang penutupan film, saat pertemuan Vera dan Nico terlihat sama sekali tidak mengenal Vera, tapi pada akhirnya Nico tersenyum, yang mana bisa diasumsikan bahwa Nico mengingat wajah Vera yang pernah muncul di televisi sebelum Nico dewasa memintanya untuk melupakan kasus pembunuhan. Dan saya pikir pasangan ini akan bersatu dalam kehidupan yang bahagia, tentunya setelah Vera menceraikan David. Bagaimana menurut teman-teman? Kurang lebih demikian, dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!